Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Cakim, nomor UKG 20950959037, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dengan ini menyatakan bahwa akan melakukan uji kinerja hari Senin 6 Desember 2021 dengan menggunakan RPP teks artikel model PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa kembali ya untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk pemimpinan doanya. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan, dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, silakan mengisi presensi terlebih dahulu ya. Jangan sampai lupa untuk mengisi presensinya, ya. Nah, sebelum kita ke materi, kalian akan mencermati sebuah video, gitu ya. Kita akan menyanyi bersama, gitu ya, untuk merefresh otak kita biar lebih mudah menangkap pembelajaran hari ini, gitu ya. Bentar, Bapak akan saya share. Satu, dua, tiga. Santri sejati berilmu
Allah demi kejayaan agama Islam. Ya Allah bimbinglah kami untuk menjadi muslim sejati. Nah, itu tadi sudah mengeluarkan suara emasnya masing-masing ya. Walaupun dalam keadaan sinyal yang didukung gitu ya, kalian harus tetap tersenyum gitu ya, karena senyum adalah ibadah. Nah, coba kalian ketikkan, di situ sudah Bapak cantumkan gitu ya. Nah, berikut kalian akan mengetikkan kata acak apa saja yang kalian temukan. Bapak akan menampilkan hasilnya. Ya. Ada kata fakta, subjektif, artikel, kemudian apa lagi? Ada nyata, kualitatif, ada gagasan, terus apa lagi itu? Argumentasi, kemudian sudah. Apakah hanya itu yang bisa ditemukan dalam kata acak yang telah dibagikan di akun GCR-nya? Ada rekaan juga. Ada rekaan. Nah, ada opini, ya. Nah, kata-kata yang telah kalian temukan, ya, mulai dari artikel, subjektif, fakta, gagasan, kualitatif, opini, rekaan, argumentasi, nyata, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, Bapak akan baiklah, dari kata-kata acak yang telah kalian temukan tadi, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian indikatornya ada dua, yaitu menemukan informasi dalam artikel opini, dan yang kedua adalah membedakan antara informasi, fakta, dan opini penulis. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu ya, melalui kegiatan pembelajaran daring, ya, karena kita melakukan daring, ya, dengan menggunakan model PBL, peserta didik mampu: 1. Menemukan informasi dalam artikel opini dengan tepat. Jadi
nanti kalian diharapkan setelah belajar materi ini, kalian akan menemukan informasi apa saja yang ada dalam artikel opini dengan tepat. Kemudian bedakan antara informasi fakta dan opini penulis dengan tepat. Jadi tujuan yang kedua adalah kalian bisa membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini, begitu juga dengan opini penulis. Nah, selain tujuan pembelajaran, Bapak nanti akan melakukan penilaian. Nah, penilaian kita ya ada 3. Yang pertama adalah sikap. Nanti akan Bapak lakukan gitu ya. Yang pertama adalah sikap, yaitu dengan jurnal. Nah, nanti ketika ada yang tidak menyalakan kameranya, itu nanti penilaian sikapnya akan berkurang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan melalui LKPD kelompok dan individu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan melalui presentasi, ya. Nah, itu adalah penilaian yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran hari ini, gitu ya. Nanti sudah bisa bisa menjawab apa yang kalian butuhkan, gitu ya. Karena sekarang ini adalah teknologi sudah semakin canggih, gitu ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Iya. Mengapa alasannya? Ada informasi dari pandangan penulisnya. Ya, ada informasi dari pandangan penulisnya. Ya. Kemudian apalagi yang bisa didapatkan selain itu? Apakah artikel selalu ada kalimat fakta dan opini? Oh, ini pertanyaan atau jawaban, Jian? Pertanyaan. Pertanyaan. Ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi memang benar di dalam artikel itu ada atau memuat kalimat fakta dan kalimat opini. Tetapi tidak semua artikel itu mengandung kalimat fakta juga. Jadi nanti ketika kalian menjumpai beberapa contoh loh, katanya Pak Cakin setiap artikel harus mengandung kalimat fakta dan kalimat opini. Padahal di sini hanya terdapat kalimat opini saja. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika kalian menjumpai contoh ada artikel yang menggunakan kalimat fakta, kalimat opini dalam satu teks, ada kalanya hanya menggunakan kalimat opini saja. Ya. Jadi sifatnya artikel itu apa? Berhubungan dengan subjektivitas penulis. Ya. Bagaimana? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, silakan kalian berkumpul pada kelompoknya masing-masing, gitu ya. Apabila kalian menjumpai ada yang belum dipahami, silakan mengacungkan tangan, ya. Nanti Bapak akan membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang belum kalian pahami, ya. Nah, bisa langsung Ustadz tanya, gitu ya. Jelas? Jelas. Ya, silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Kita diskusi. Bapak nanti akan memutarkan musik sambil. Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi dari artikel? Apa fungsi dari artikel? Jadi artikel itu berfungsi, yang pertama adalah memberikan informasi kepada pembaca, gitu ya, tentang subjektivitas atau penulis ingin menyampaikan informasi kepada pembaca agar apa yang ia tuliskan itu diterima dengan baik oleh pembaca, gitu ya. Bisa berupa tips atau cara hidup sehat yang kalian baca tadi, gitu ya. Itu adalah bentuk dari tujuan artikel.
Ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana Ardina? Ya, terima kasih Ustaz. Apa artikel selalu mengandung opini penulis? Ya, Lifatus, apakah artikel selalu mengandung opini penulis? Iya. Jadi jawabannya adalah iya, karena di dalam artikel, gitu ya, itu adalah subjektivitas penulis itu yang nomor satu. Jadi tidak ada orang yang bisa mengubah apa yang sudah menjadi tulisan atau bentuk karya yang ditulis oleh penulis, gitu ya. Ada lagi? Melalui bidang pendidikan. Itu opininya penulis nomor satu. Opini penulis, ya itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Isinya itu, isi dari tesnya isinya itu, tentang pendidikan tinggi ternyata tidak mampu menghasilkan orang terdidik. ya, pendidikan tinggi tidak mampu menghasilkan orang-orang terdidik. Ya. Ya. Terus untuk ide pokok setiap paragraf? Ide pokok buat paragraf yang pertama itu munculnya berbagai masalah di masyarakat, Ustaz. Yang kamu temukan ada berapa paragraf itu? 6. 6. Ya, silakan. Yang pertama apa ide pokoknya? Paragraf pertama itu munculnya berbagai masalah di masyarakat. Ya, terus? Buat yang paragraf kedua, sekolah tinggi hingga bergelar doktor atau profesor belum mampu mengubah kelakuan seseorang. Ya, terus? Paragraf ketiganya, pola pendidikan formal di Indonesia, Ustaz. Ya, terus? Paragraf 4, sistem pendidikan formal di Indonesia segera direvisi. Terus? Paragraf 5, kesalahan sistem pendidikan. Yang terakhir? Di artikel ini itu kita bisa mendapatkan bahwasannya dengan mengunyah permen karet saja, gitu ya, dan melakukan diet karbo, ada 9 cara yang bisa mencegah asam lambung naik. Nah, ini adalah bentuk artikel tentang apa? Tentang kesehatan, gitu ya. Nah, karena jenisnya artikel banyak sekali, gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh kecilnya. Nanti kalian bisa ya mencari informasi-informasi. Sekarang kan medianya sudah luar biasa.
Ya. Kelompok 2 mengomentari kelompok 1. Yang setelah mencermati bagian kelompok 1 ada kekurangan pada bagian isi informasi. Jadi nilainya 90. Nilainya 90, luar biasa untuk kelompok 1. Tepuk tangan, gitu ya. Itu penilaian yang dilakukan oleh temannya. Silakan untuk kelompok 3 melanjutkan. Silakan kelompok 1 mengomentari kelompok berapa itu? Silakan, siapa yang mau berkomentar untuk kelompok 3-nya? Kesalahannya Ya, silakan. hanya menggunakan kata merubah, seharusnya mengubah. Maka Ya, nilainya luar biasa. nilainya berapa? 94, luar biasa. Tepuk tangan. Kita ada yang tepuk tangan ini. Nah, jangan bengong saja ya. Kita fokus, gitu ya. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan komentari. Silakan dikomentari. Ini buat kelompok 3, Ustadz. Di bagian isi informasinya ada kata yang kurang tepat. Ya, apa katanya? Itu merubah itu seharusnya mengubah, Ustadz. Iya, benar sekali. Luar biasa. Sangat teliti untuk memberikan penilaian apa yang telah dikerjakan. Berapa nilainya? 89. 89. Tidak masalah ya. Nilai adalah proses. Gitu ya. Nilai itu kan materi secara penuh terkait apa yang kita pelajari hari ini, ya. Bapak akan share screen. Untuk dimatikan sebentar lantangnya ya. Nah, terima kasih. Nah, berikut Bapak akan share screen gitu ya. Tentang materi secara penuh apa yang telah kita diskusikan mulai dari awal sampai penilaian tadi gitu ya. Sebentar. Apa yang telah kita lakukan tadi itu berhubungan dengan artikel. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama adalah pengertian artikel, kemudian tujuan dari artikel, kemudian membedakan fakta dan opini penulis, kemudian ciri kalimat fakta dan ciri opini penulis, ya. Nah, sebentar akan saya besarkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sudah terlihat jelas ya? Sudah, Ustaz. Nah, baiklah, kita belajar yang pertama adalah pengertian, karena kalau kita tidak mengenal arti atau pengertian maka tidak akan afdol gitu ya, atau tidak akan bisa kita pahami dengan baik. Maka di sini pengertian artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jadi di sini istilahnya setiap hari gitu ya, kita pasti membaca gitu ya jenis tulisan ya, yang di situ berupa pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan. Jadi setiap hari itu pasti ada saja orang yang menulis sebuah artikel ya. Nah, baru-baru ini ada kejadian yang luar biasa gitu ya, yaitu apa? Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik yang di situ akhirnya apa? Presiden Jokowi harus apa? Mewajibkan tanggap terhadap bencana yang dialami oleh apa? Yang ditimbulkan oleh Gunung Semeru. Ini ya, itu adalah kritik atau persoalan yang
sedang berkembang di masyarakat saat ini. Jadi yang saat ini yang sedang viral gitu ya, yaitu tentang apa? Abu vulkanik Gunung Semeru. Gitu ya. Nah, kemudian selain pengertian, kita akan belajar tentang tujuan artikel. Jadi tujuan artikel yang pertama adalah meyakinkan. Mengapa meyakinkan? Karena di situ penulisnya bisa menggunakan kalimat faktanya untuk memberikan data atau bukti kepada pembaca agar apa yang ditulisnya itu bisa meyakinkan pembaca, atau bisa juga menggunakan opininya untuk meyakinkan pembaca. Jadi istilahnya kalau judul artikel diet karbo tadi itu kalau kita baca itu dengan sekilas apa yang kita dapatkan yaitu ternyata artikel ini memuat bagaimana cara diet yang baik gitu ya. Nah, itu agar meyakinkan. Dari judul saja tadi sudah meyakinkan, apalagi dari segi isi. Kemudian yang kedua adalah mendidik. Jadi artikel itu selain meyakinkan itu mendidik. Mendidik mengapa? Karena dari apa yang telah ditulis oleh penulis gitu ya, sehingga informasi itu menyebar luas gitu ya, sehingga si pembaca itu akhirnya apa? Mendapatkan ilmu pengetahuan baru gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghibur pembaca. Jadi dari membaca artikel yang telah ada gitu ya, itu bisa menjadikan pembaca itu rileks gitu ya, atau istilahnya membaca sebagai hiburan. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana cara membedakan antara informasi fakta dan opini penulis gitu ya. Nah, untuk membedakan antara informasi fakta, informasi yang bersifat opini dan opini penulis gitu ya, itu ada kalimat fakta, kemudian jenis kalimat fakta, kalimat opini penulis, dan jenis kalimat opini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kalimat fakta ya. Nah, untuk yang pertama, kalimat fakta kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi itu adalah kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fakta umum dan yang kedua adalah fakta khusus. Nah, kalau fakta umum adalah kalimat fakta di mana kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya apa? Yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi 17 Agustus gitu ya, 1945 itu adalah bentuk fakta umum. Mengapa? Karena itu adalah bentuk sejarah yang tidak akan bisa diubah ya. Jadi sepanjang sejarah tidak akan bisa. Kemudian kedua adalah fakta khusus. Nah, fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Jadi seumpama fakta yang terjadi saat ini adalah abu vulkanik yang disemburkan oleh Gunung Semeru. Belum tentu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu akan muncul kembali. Nah, itu namanya adalah fakta khusus. Khususnya adalah peristiwa itu terjadi dalam waktu-waktu tertentu yang di situ tidak digunakan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Itu untuk kalimat fakta. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini pasti jelas ciri yang pertama. Kemudian berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, berarti harus ada. Gitu ya. Kemudian yang ketiga mempunyai data yang akurat baik waktu, tempat atau tanggalnya. Jadi biasanya itu ya ada waktu, ada tanggal, ada tempat kejadiannya. Kemudian dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Jadi ada narasumber yang jelas, ya. Kemudian bersifat objektif, tidak memihak. Kemudian menjawab pertanyaan askadi. Askadi itu apa? Apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Jadi kejadian yang sedang atau telah atau pernah terjadi. Yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Berarti tidak ada
yasa. Ya, itu untuk ciri-ciri kalimat fakta. Nah, kemudian untuk kalimat opini, gitu ya. Nah, untuk kalimat opini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia, gitu ya, pasti sumbernya adalah KBBI, gitu ya. Nah, adalah terdapat 3 pengertian. Yang pertama adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat opini. Nah, kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat atau perkiraan orang, ya, baik perorangan maupun kelompok. Jadi di situ bisa perorangan, bisa per kelompok. Makanya di situ terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah opini perorangan atau individu, yang kedua adalah opini umum. Nah, kalau opini perorangan adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu, ya. Cuma saya mengucapkan A, nah itu berarti yang mengeluarkan adalah Pak Cakim, gitu ya, bukan yang lainnya. Kemudian kalau opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Di situ bersifat lebih umum, lebih kompleks daripada opini perorangan. Nah, kalau contoh opini tadi, ya, artikel tadi itu adalah ada opini perorangan, ada opini umum. Kalau yang di LKPD itu adalah opini secara umum, ya. Kalau yang di artikel contoh di awal itu adalah opini perorangan atau individu, ya. Ya, benar. Kemudian untuk ciri-ciri kalimat opini, gitu ya. Nah, ini sudah jelas sekali, gitu ya. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti tidak valid, gitu ya. Hanya dari data atau dari ucapan seseorang saja. Harus ada buktinya terlebih dahulu. Kemudian subjektif. Subjektif itu apa? Yaitu adanya keberpihakan, gitu ya. Memihak. Nah, kalau individu berarti memihak dirinya sendiri. Kalau kelompok memihak kelompoknya, yang tentunya di situ pasti akan menguntungkan salah satu pihak, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah belum pasti. Nah, ini belum pasti. Nah, masih butuh kepastian. Kemudian yang ketiga adalah berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Hanya pendapat saja. Apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, itu hanya berupa pendapat. Jadi setiap orang berhak menjawab. Tidak harus sama, bahkan berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Kemudian tidak memiliki narasumber. Ya, jelas ya. Kalau yang fakta punya narasumber, kalau yang kalimat opini tidak mempunyai narasumber. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Nah, pasti masih butuh yang namanya penjelas, ya. Nah, kemudian merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok, ini sudah pasti. Kemudian ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau bahkan sebaiknya, gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian belajar, gitu ya, Bapak sudah membuatkan tabel perbedaan fakta dan opini, gitu ya. Bisa kalian baca sendiri, gitu ya. Nah, kalau fakta itu berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai kenyataan, kalau opini berisi tanggapan atau pendapat terhadap peristiwa. Nah, itu ya, itu ada 7 yang bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh soal, ya. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, ini menjaga pola makan merupakan salah satu cara untuk menjaga lambung agar tetap sehat, gitu ya. Nah, silakan untuk latihan soal ini nanti kalian masuk di GCR-nya masing-masing, ya. Silakan kalian kerjakan, gitu ya, untuk penilaian individu. Ya. Sudah, Ustaz. Nah, silakan kalian ketikkan, ya, apa yang kalian dapat, ya, simpulkan dari materi hari ini. Silakan kalian ketik, ya. Nah, untuk kodenya adalah 26
61809. Ya. Kita lihat bersama-sama apa yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sudah ada yang menuliskan. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik persoalan yang berkembang di masyarakat. Oh, ada banyak sekali gitu ya. Artikel berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Kemudian artikel dimuat pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet. Berarti kalian luar biasa. Selain informasi yang kalian dapatkan dari saya, kalian juga sudah melakukan jelajah gitu ya. Dan di sini ada beberapa data yang kita dapatkan gitu ya. Nah, luar biasa gitu ya. Berarti kalian sudah sangat paham sekali tentang materi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Jangan lupa tersenyum ya, walaupun kita menjaga kesehatan gitu ya, tetap menjaga kesehatan kita, menggunakan masker gitu ya, jaga jarak dan yang lain-lain. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian silakan ya. Ini kan refleksi yang kita lakukan gitu ya. Ada 3 poin yang kita dapatkan gitu ya. Nah, silakan nanti diam-diam kalian jenguk ya untuk GCR-nya, silakan dikerjakan latihan-latihan soal untuk individunya gitu ya. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan menulis artikel berdasarkan infografis. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, tadi sudah dibuka dengan doa, alangkah baiknya untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin, silakan siapa? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Ya. Doa selesai. Ya, terima kasih ya doanya. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses di dunianya, sukses di akhiratnya ya. Nah, salam sehat untuk kalian semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Selamat beraktivitas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan meninggalkan ruang dan lanjut untuk